Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Madi, tutor kamu untuk mata kuliah struktur data. Jadi untuk mata kuliah kita pada kali ini ada unsur prakteknya, sehingga kita nanti di dalam mengimplementasikan konsep-konsep algoritma yang berkaitan dengan macam-macam struktur data, ini kita nanti diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya kira untuk bahasa pemrograman Java sedikit banyaknya kamu semua sudah memahaminya ya dari pertemuan awal ya, yang aktivitas belajar 2, 3, 4, dan seterusnya sampai sekarang untuk yang web ini ya, sudah diberikan tugas-tugas yang langsung mempraktekkan studi kasus dan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan struktur data dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, kita mulai. Kita mulai dari tipe data ya. Ya, di awal-awal ketika kamu sudah mulai mendownload materi-materi yang terkaitan dengan struktur data, sudah diawali dengan tipe data ya. Bahwa di semua bahasa pemrograman ya, konsep algoritma itu ada tipe-tipe data yang kamu sudah ketahui ya. Ada tipe data dasar ya. Ada juga yang tipe data bentukan ya. Baik, kita akan mereview sedikit yang terkait dengan tipe data dasar ya, yang pernah kamu pelajari mungkin di semester kemarin, mungkin waktu belajar algoritma. Jadi harapannya setelah kita belajar ini, pertama kamu sebagai mahasiswa mampu memahami konsep dasar tipe data dan variabel pada Java ya. Dan nanti juga akan sedikit kita contohkan hal-hal mendasar dari algoritma ya. Sebagai review, ya seperti nanti setelah tipe data, nanti kita juga mengulang kembali apa itu operator-operator, ya, kemudian kita mengulang kembali tentang percabangan, ya. Yang berikutnya adalah tentang perulangan, looping ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan masuk ke array ya, tipe data bentukan ya, tipe data abstrak ya, kalau di sini disebutnya itu adalah array ya. Baik itu array 1 dimensi ataupun array 2 dimensi ya. Baik, kita agar lebih mudahnya kita langsung contohkan saja melalui editor ya. Dalam hal ini editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code ya, atau yang biasa disebut dengan VS Code ya. Nah, di sini saya sudah mengintegrasikan dengan JDK ya. Kira-kira kamu juga sudah semuanya ya. Nah, kita lihat dulu. Jadi di Visual Studio Code ini kita awal bikin folder dulu ya, folder yang kita butuhkan. Sini kita bisa klik menu file, tapi kita kalau tadi kan kosong ya. Ini bisa kita ambil dari icon 3 garis ini ya. Ya, atau biasa disebut dengan icon apa ini? Kalau dia makan itu burger ya. Ya, ini biasa disebut dengan burger icon ya. Kita bisa lihat klik ya, pilih file, kemudian open folder. Misalkan
saya bikin folder baru di sini, praktek kelas 342. 432 atau 342 kami ya. Oh, 342, benar ya. 342. Nah, terpilih, select folder, save. Nah, di sini satu folder baru muncul ya. Nah, setelah folder ini tampil di sini, kita bisa menambahkan file. Ya. Misalkan di sini ada 3 icon. Yang new file, kita bisa bikin file baru. Terus di sebelahnya ada new folder, kita bisa bikin folder dalam folder yang kita buat tadi. Kemudian di sini bisa kalau dia sudah banyak itu bisa kita kecilin, bisa kita apa istilahnya, ekspansi sama minimum. Kita misalkan bikin satu file baru ya, file, new file, langsung aja kita ketik namanya, misalnya latihan 1.java. Karena kita pakai Java, maka ekstensinya JAVA ya. Enter. Maka di sini secara otomatis tampil folder latihan 1.java. Ya. Nah, di dalam Java ini, keuntungan kita menggunakan Visual Studio Code, kita dibantu ya, Nah, secara otomatis kita nggak selalu ribet ngetik ya, langsung otomatis sebutkan satu kelas ya. Nah, nanti apa itu kelas? Nanti bisa kita pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang OOP ya. Walaupun tidak ada di tidak ada di materi struktur data, tapi paling enggaknya kita akan memahami dulu apa itu OOP, Object Oriented Program. Nah, tapi kita terima dulu apa adanya dulu nih ya. Nah, biasanya di sini untuk bisa menjalankan perintah, biasanya kita menggunakan metode main ya. Sini udah ada main. Kita ketik aja main di Visual Code, kita tinggal ambil public static main, udah muncul secara otomatis ya. Nah, jadi kita ngodingnya bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke macam-macam tipe data, kita perkenalkan apa itu variabel ya. Ya, variabel. Nah, variabel itu kan syaratnya ada persyaratan untuk penamaan sebuah variabel. Yang pertama, tidak boleh diawali dengan angka. Misal, kita mau bikin variabel seperti ini, 2 nilai. Langsung merah ya, nggak bisa. Ya. Misalkan ini mau kita bikin tipe datanya integer, gitu ya. Misalkan mau kita kasih nilai awal 10. Titik koma ya. Jadi setiap akhir perintah, satu baris perintah itu diakhiri dengan titik koma. Nah, lihat. Berarti syarat pertamanya itu adalah itu tidak boleh diawali dengan angka ya. Misalkan contoh tadi itu 2 nilai. Ini nggak boleh ya. Ini salah. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan simbol-simbol ya. Misalkan dolar atau misalkan apa ya, bintang nilai gitu misalnya. Ya. Kalau kita kasih bintang nilai ya, nggak bisa. Misalnya ada merah sini kan, ada merahnya ya.
Jadi tidak boleh ya. Jadi nggak boleh. Kemudian yang berikutnya, dia tidak boleh pakai spasi. Ya. Misalkan nilai matkul. Ya, ini nggak boleh ya. Misalkan kita ganti nilai matkul. Lah kan, nggak boleh pakai spasi. Jadi kalau kita mau menamakan variabel dengan dua kata atau lebih, maka kita gunakan apa? Ini underscore ya. Jadi kalaupun ada simbol, simbol yang diizinkan itu adalah underscore ya. Nilai full misalnya gitu ya. Nah, kalau ini boleh ya. Jadi misalkan kalau ini nilai matkul, kasih underscore. Ya boleh ya. Seperti itu ya. Nah, ini hal-hal yang tidak diperkenankan. Berarti apakah boleh dia di tengah-tengah menggunakan angka ya. Misalkan kita taruh di sini nilai 2 matkul. Boleh ya. Oh ini kok Pak kok masih kuning? Ya, kuning ini karena dia belum dipakai. Kita pakai dulu lah ya supaya dia nggak kelihatan bermasalah ya. Ini untuk menampilkan data itu kan pakai sistem output print line. Maka di Visual Studio Code cukup kita menggunakan SOut aja ya. Kita ketik, kita enter, otomatis kita pakai misalkan tampilkan nilai ya. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Variabel. Nah, nanti kalau itu kita artinya pakai angka boleh. Apa boleh simbol? Kan tadi tidak boleh menggunakan simbol dimanapun berada. Misalkan nilai mata kuliah kita kasih tanda tanya nih. Tetap error kan? Error ya. Jadi nggak boleh. Dimanapun posisinya eh, apa namanya? Si simbol nggak boleh. Kan seperti itu ya. Ini kalau kita running nih ya, kita running di sini sebelah kanan kanan atas ada simbol play gitu ya. Ada run Java. Lihat hasilnya 10 sesuai dengan nilai yang kita input. Kalau kita masukkan di sini 100, kan kalau kita running dia akan bernilai 100 yang muncul ya. Jadi tampilnya ini kan ada perintah ini tadi ya. Jadi ini kalau kita kasih komentarnya, tampilkan data di variabel nilai. Caranya seperti itu ya, sistem out, print, dan line. Nah, ini berarti tentang variabel ya. Kemudian tentang tipe data ya. Misalkan kita bikin file baru lagi, latihan tipe data. Ini kita tinggal tuliskan apa? Main. Otomatis kita pilih yang public static void main. Otomatis muncul ya. Sekarang kita ini ada kita tipe data dasar ya. Tipe data dasar itu pada umumnya hanya 3 ya. Numerik, string, dan boolean. Nah, intinya di sini ya, numerik, string, dan boolean. Nah, sedangkan string nanti secara umum itu string apa? Numerik,
itu secara umum adalah bilangan bulat. Dalam hal ini berarti apa? Integer, ya, long. Terus ada bilangan pecahan, ya. Jadi contohnya menggunakan double, ya, atau float. Itu bilangan pecahan. Kemudian string. Ada yang char, ya. Jadi kalau char ini hanya satu karakter, ya. Kemudian ada string. Kalau ini baru kita bisa isi dengan, ya, satu kalimat, satu kata atau lebih, ya, kalimat boleh gitu, ya. Nah, ini tipe data. Kemudian ada yang ya, jadi nilainya itu hanya true atau false, ya. Jadi banyak digunakan nanti kalau kita manfaatkan untuk membuat logika dan perbandingan, ya. Sekarang kita ambil contoh satu, ya. Misalkan numerik. Integer, ya. Integer itu berarti bilangan bulat, ya. Angka, ya. Kita masukin 30. Ya. Kita tampilkan dengan sout angka. Running tampil 30. Kemudian kalau kita misalkan masukin 30,50, error, ya. Karena tipenya salah, tip mismatch, ya. Cannot convert from double to integer. Artinya bahwa kalau ada bilangan pecahan menggunakan koma, maka tipe datanya harus diubah menjadi double, ya. Double. Jadi kita bilangan bulat, ya. Kemudian kan tadi double, ini bilangan untuk bilangan pecahan kita menggunakan double, ya. Misalkan desimal, ya, kita kasih namanya, ya. Dimasuk misalkan 30,30, ya. Ya, sysout desimal. Kalau kita running 30,3. Apa? Dia menggunakan double, ya. Nah, ini untuk bilangan pecahan, ya. Jadi ini bilangan bulat, sedangkan ini bilangan pecahan. Oke, kemudian kita masuk string. Jadi misalkan kita menggunakan char, ya. Karakter, misalkan kita kasih namanya karakter. Misalkan kita masukin A. Terus kita tampilkan karakter. Ya. Jalanin, muncul A. Bisa nggak kita masukin A, B? Nah, dia nggak bisa, ya. Invalid karakter konstan untuk Java, ya. Karena dia hanya berisi boleh satu karakter saja.
Bolehkah simbol? Misalkan kita pakai karakternya simbol head misalkan, running. Boleh ya, muncul head-nya. Ya. Jadi karakter itu nggak hanya mesti huruf atau angka, tapi simbol-simbol yang lain juga bisa kita masukkan ya. Ini wajib satu karakter. Kemudian kita menggunakan string. Ya. Misalkan kata. Kita kasih katanya selamat siang. Ya, kita tampilkan as out, enter, langsung kita tuliskan kata. Running, muncul selamat siang. Jadi di sini adalah bisa satu kalimat. Ya, kalau menggunakan tipe data string. Ya, kalau double boolean, ya, ini misalkan kita bikin boolean fakta, misalkan gitu ya. Jadi misalkan dia hanya false atau true. Ya. Oh, fakta. Jadi dia false. Ya. Nah ini macam-macam tipe data secara umum ya. Walaupun nanti ada pecahan-pecahannya ya untuk berbagai macam tipe data ya. Ada long in ya. Ada word macam-macam ya. Tapi secara umum seperti ini ya penggunaannya. Oke, sekarang kita masuk ke ini tadi tentang tipe data. Sekarang kita bikin file baru lagi. Kita latihan operator. Ya, secara otomatis sudah muncul. Tinggal kita ngasih main aja. Ambil paling bawah, public static void main. Jadi pertama kita operator-operator kan ada operator aritmatik, ada operator pembanding, ada operator logika ya. Ada satu lagi operator untuk mendapatkan nilai ya, atau assignment ya. Kita mulai dulu dengan operator aritmatik. Kita cuma nge-review ya. Ini kamu udah pelajari ini ya. Berarti operator aritmatik ini ada plus ya, ada minus menunjukkan min, kurang ya, kemudian kali ya, atau multiply, oke. Ada bagi atau dividing ya, divide. Kemudian ada persen, modulus, oke, persen atau modulus ya. Misalkan berarti ini penggunaan tipe data dari operator-operator yang kita gunakan ini tergantung ya. Misalkan kalau penjumlahan itu rata-rata paling sering kita menggunakannya integer ya. Misalkan penjumlahan, misalkan kita mau menjumlahkan, kita bikin variabel nilainya dulu ya. Paling atas dulu lah. Misalkan kita punya variabel integer angka 1 sama dengan 25, kemudian angka 2 sama dengan 30. Nah, misalkan penjumlahan berarti angka 1 tambah angka 2. Nah, ini operator. Ya.
Dan kita tampilkan penjumlahan. Coding cepat kalau di Visual Code ya. Kita running ya. Berarti nanti outputnya akan bernilai berapa? 50 ya. Ya, per 50 ya. Kemudian berarti ini penjumlahan dua variabel. Kemudian kita contohkan lagi. Kita misalkan menggunakan pengurangan. Jadi kita masih bisa menggunakan integer untuk menampung hasil pengurangan. Di angka 2 kurang angka 1. Ini berarti pengurangan. Kita out, berarti dia kita panggil variabelnya pengurangan. Ya, sekarang nih hasilnya 10 ya. Ya, hasilnya 10. Nah, 30 dikurang 30 dikurang 20. Oke. Kemudian perkalian. Perkalian sama dengan angka 2 dikali angka 1. Ya, ini perkalian. Oke, operator-operatornya ini ya. Running perkalian. Nah, running akan mendapatkan 600 ya. 30 kali 20 hasilnya 600. Ya. Kemudian pembagian. Nah, karena ini pembagian, paling tidak akan menghasilkan bilangan pecahan ya. Maka kita gunakan double untuk menampung hasil pembagian. Misalkan angka 2 dibagi angka 1. Ini pembagi. Kita tampilkan pembagian. Running. Nah, 1. Angka 2 dibagi angka 1 dapat 1. Berarti 30 dibagi 20 dapat 1. Benar nggak? 1 lebih ya. Kalau langsung begini aja, angka 2 dibagi 2. Harusnya dapat berapa? Di angka 2 kan 30 ya. Running dapatnya 15 ya. Dapatnya 15. Kemudian yang satu lagi modulus ya, modulus. Misalkan untuk modulus dia akan menampung bilangan bulatnya. Integer modulus sama dengan misalkan angka 2 dibagi 7. Ini hasilnya berapa? Ada yang tahu nggak? Modulus. Berarti ini 30% 2. Ini harusnya berapa?
30,2,7 ya. 30 bagi 7 habis nggak? Habis kan? Nanti akan ada sisanya. Nah, sisanya itulah nanti yang menjadi modulusnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita jalankan, terus ini nah, nilainya 2. Dari mana dapat 2? Ya. Kalau kita misalkan mau hitung kan biasanya kalau saya dulu masih zaman SD, cara ngitung pembagian gini masih ada nggak kamu sekarang sekolah? Ya. Berarti ini kan 30 ya bagi 7. 7 kali berapa yang mendekati 30? Kalau 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. Ya kan? 7 kali 4. Berarti ini 2, dapat 28. Nah, ini kan masih ada sisa kan? 30 kurang 28 dapat 2. Nah, inilah yang dinamakan modulus. Maka tadi hasilnya sama dengan 2. Ya, kita kembali. Ya, hanya dapatkan tadi hasilnya. Biasanya 2. Itu ya. Oke, ini operator aritmatik ya. Kemudian ada lagi operator pembanding. Ya. Ini dari apa? Lebih besar, kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya, sama dengan, tidak sama dengan. Ini namanya operator pembanding. Ya, dia hanya untuk membandingkan angka. Jadi nanti nilainya itu nilai boolean, ya. Kalau dia sesuai, maka dia dinilainya true. Kalau dia nggak sesuai, berarti kita nanti nilainya adalah false, ya. Contoh misalkan kita bikin variabel benar. Ya. Misalkan kita mau kita bandingkan nih angka 1 itu lebih besar dari 40, gitu ya. Jadi, apakah tadi angka 1 berapa nilainya? Angka 1 itu 20 ya. Apakah 20 itu lebih besar daripada 40? Ya. Secara nalar berarti ini nilainya false. Ya. Maka kalau kita tampilkan benar, maka si benar itu akan bernilai false. Ya, false. Tapi kalau kita ubah menjadi lebih kecil, ya, running, maka bernilai true. Ya. Lihat tadi apa penggunaan lebih besar atau lebih kecil, ya. Kalau ditanya apakah, kita tulisin lagi ya. Kemudian benar 2. Angka 1 itu lebih besar sama dengan 30. Nah, ini hasilnya apa nih? Saya mau dengar suara dulu salah satu. Oh, ini hasilnya apa nih? Ayo.
Ada yang bisa bantu saya? Manurung? Sri Devi Manurung? Ada suaranya? Firly? Kalau nggak bisa ngetik boleh, nggak bisa mic-nya boleh diketik di chat, silakan. Belum ada komentar? Ya, ini kan karena tadi di sini angka satu kan tadi 20 ya. 20, oh kita pakai yang angka 2 deh. Angka 2 kan 30 ya. Apakah 30 itu lebih besar sama dengan 30? Ini bernilai true. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Ya. Kalau misalkan nggak ada sama dengan, misalkan ini kita gini aja ya, kita running, maka dia akan bernilai false. Tapi kalau kita pakai sama dengan, ya, maka dia akan bernilai true. Karena masuk, ada sama dengannya, gitu ya. Kemudian, contoh, kita langsung masuk ke, jadi udah operatornya udah semua ya. Ya, ada operator pembanding, ada matematik. Oh, operator logika satu lagi. Kelewat. Operator logika. Jadi, operator logika ini simbolnya adalah N, ya. N, kemudian OR, ya, pakai simbol yang garis itu ya. OR, kemudian NOT, ya. Berarti kalau pernyataan N, ya, dinyatakan true jika dua pernyataan atau lebih harus benar semua. Ya. Jadi kalau menggunakan N, ada salah satu aja yang false, maka hasilnya akan menghasilkan nilai false. Kalau OR, ini persyaratannya adalah dinyatakan true, dinyatakan true jika salah satu dari dua pernyataan atau lebih true atau benar ya. Itu untuk OR. Kalau not berarti dia apa isinya? Kebalikan dari sebuah pernyataan ya. Membalikan kalau menggunakan not itu berarti kita membalikan sebuah pernyataan. Ya. Pernyataan. Nah, ini kita ambil contoh ya. Misalkan kita akan membandingkan serangkaian nilai yang kita masukkan, apakah ada di antara nilai. Ya. Beginilah.
Misalkan ada pernyataan ya, kita bikin boolean, namanya pernyataan. Misalkan kita bikin pernyataan. Angka 2 lebih besar dari angka 1. N, kita pakai N2-nya ini ya. Angka 1 itu lebih besar dari 10. Maka pernyataan kita ini menghasilkan true, karena dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Running, ya, pernyataan true. Pernyataan true. Pernyataan true. Tapi kalau misalkan ini ada salah satu aja pernyataannya kan, karena ini angka 2 lebih besar dari angka 1. Ini nilainya true karena angka 2 kan 30, angka 1 20. Berarti benar kan? True. Terus pernyataan yang kedua, angka 1 20. Apakah 20 lebih besar daripada 10? Ya, ini bernilai true. Berarti kalau kita lihat di sini, pernyataan yang di sini true. Kemudian yang di sini juga true. Ya. Nah, kalau misalnya kita bikin kesalahan sini ya. Kita berarti n. True and true menghasilkan true ya. Kemudian kalau ini kita balik. Ini kita bikin jadi kecil. Lebih kecil. Maka kalau kita running, itu nilainya false. Kenapa? Karena angka 2 kan 30. 30 lebih kecil dari 20. Ini kan pernyataan yang salah. Ini adalah pernyataan false. False and true hasilnya adalah false. Karena ada satu yang bermasalah. Dan coba kita menggunakan OR ya. Dan pernyataan bahwa sekarang ini kita ambil. Nah, yang tadi harusnya false di sini kan, kita gunakan OR. Karena yang menggunakan OR, maka sebenarnya nilai ini akan menjadi true. Ya, false or true akan menghasilkan true. Ya, karena menggunakan OR. Ya. True ya. Pernyataan 2. Dengan kondisi yang sama, kalau menggunakan N menjadi false, kalau menggunakan true, kalau menggunakan OR, jadi true ya.
Satu false, satu true dengan pernyataan yang sama. Ya, bedanya antara ini. Oke, ini secara umum operator-operator yang nantinya akan selalu kita gunakan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, ada yang di chat. Oh ya, nanti rekaman di YouTube ya. Nanti setelah ini akan saya upload di YouTube. Nanti kalau ada komentar bisa dikomentari di YouTube-nya ya. Jadi kalau untuk sekarang ini kita sebenarnya sih pengennya interaktif sih, tapi mungkin kamu ada banyak kesibukan ya. Hmm. Oke, kita lanjut. Eh, Sekarang kita lanjut ke percabangan ya. Latihan percabangan di Jepang. Main, ambil yang bawah, gampang ya. Nah, percabangan ini kita sini ada if ya, else, if, ada else if, ya percabangan. Nah, misalkan kita gunakan yang if. Misalkan kita untuk mencari sebuah nilai lulus atau tidak lulus ya. Banyak kasusnya buatlah program Java untuk menentukan kelulusan peserta pelatihan. Misalkan jika nilainya 70 ke atas, lulus. Selain itu remedial. Ya, ini kondisinya ya. Nah, berarti kita butuh variabel nilai ya. Integer nilai. Ya, integer nilai berapa? Misalkan kita menentukan dia lulus, berarti 75 misalnya. Kita bikin kondisi. If nilai lebih besar sama dengan 70, maka dia dinyatakan lulus. Selain itu, dia dinyatakan remedial. Mengulang. Karena nilainya 75, maka outputnya adalah ya lulus. Kalau kita kasih 65, maka dia remedial. Gitu ya. Ini kondisi. Nah sekarang, kalau kita masukkan
200. Nah, kan nilai nggak ada 200 kan? Nilai itu kan 0 sampai 100. Tapi dikasih nilai 200. Ya. Terus kita jalanin. Dia tetap formasinya lulus. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita cuma membatasi 100. Ya. Jadi kita kalau ada yang nilainya di bawah 0, kita tolak. Kalau ada yang di atas 100, kita tolak. Ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan pencabangan dengan ring. Ya. Gunakan operator logika dan operator pembanding. Digabung ya, kolaborasi. Jadi, supaya dia menolak nilai 200, maka kita batasi. If nilai lebih kecil sama dengan 100, N, nah, kita gunakan N. Nilai lebih besar sama dengan 70. Ini nggak pakai ini dulu, nggak apa ya. Nah, kalau dia berarti udah kasih jarak. Dia hanya menerima nilai 70 sama 100. Ya. Jadi dia kalau true, maka akan keluar nilainya lulus. Ya. Terus, kalau kita lihat, nilai, oh sebentar, kenapa LS-nya tidak berjalan? Oh, dipisah. Kosongnya. Lebih besar, dari sama dengan 0, N, ya, nilai lebih kecil dari 70. Ya. Maka akan ditampilkan remedial. Jadi kalau dia kan di bawah 70 remedial ya. Nah, baru kita else yang setelahnya itu kita meng-counter kalau nilainya itu di bawah 0
atau di bawah nilai di luar range, ya, atau masuk nilai 0 sampai dengan 100, ya. Berarti tadi dia kita masukin apa 200 ya. Nah, dengan yang di bawah dia akan ada perintah nilai 0 sampai dengan 100. Jadi nggak boleh nilai 200. Kalau kita masukin nilainya -1 running, nah juga ada keluarnya adalah else yang terakhir, ya. Kalau kita masukin yang benar misalkan 80, kita running, lulus, ya kan. Nah, itu dia penggunaan percabangan, ya. Kemudian looping, ya. Kita masuk ke latihan perulangan. Latihan looping. Jadi looping atau perulangan ini biasanya menggunakan for, while, ya. Ada juga menggunakan for each nanti, tapi for each ini buat ini ya, buat array. Nah, misalkan kita contohkan menggunakan for, ya. Dan for. Gunakan for untuk menampilkan bilangan 1 sampai dengan 10. Ya, Halo, ada yang Pak. mau nanya? Ya, silakan. Pak, boleh izin untuk keluar nggak? Soalnya ini mau berangkat kerja. Oh, ya, ya, ya. Nanti di apa? Dikomentari nanti ya di YouTube-nya ya, biar saya tahu kamu nanti ngelihat materi ya. Iya, Pak. Oke, Nanti silakan. nengoknya di link mana ya, Pak, kalau di YouTube? Tetap di web nanti saya kasih link YouTube-nya. Oh, baik, Ya, Pak. di AB6 nanti di bawahnya itu saya kasih link YouTube-nya. Baik, Pak. Terima kasih Oke. ya. Ya, silakan. Kita lanjut ya. Sini kita gunakan for. Nah, syarat dari looping ini ya selalu ada nilai awal ya. Misalkan kita kasih 1i nama variabelnya ya. Kita kasih nilai awal 1. Kemudian yang kedua itu perlu ada apa namanya? Persyaratan ya. Pernyataan untuk pembatasan dari perulangan ya. Kondisi kapan perulangan akan berhenti. Jadi misalkan kalau selagi i lebih kecil sama dengan 10 ya. Nah, kemudian kita buat si i-nya itu penambahan satu-satu, i plus ya. Dan kita gunakan out ya. Running. Ini pil K1 sampai dengan 10.
Kalau mau tampilnya ke samping, kita nggak usah pakai LN-nya. Kan saya kasih pembatas ya. Ini ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nah ini untuk menggunakan for. Sebenarnya menggunakan while pun, ya, pada prinsipnya sama. Sama yang integer i sama dengan 1 itu, kalau di while dia dikasih dulu ya. Kita integer k sama dengan 1. Nah, berarti ini adalah nilai awal. Ya, harus punya nilai awal. Kemudian kita bikin while. Sama seperti yang di atas waktu for, i, kita pakai k ya. K lebih kecil sama dengan 10. Ya. Berarti ini adalah kondisi pernyataan pembatasan ya. Kapan loop berhenti. Baru kita tuliskan apa? Tak K. Kan? Apa yang kurang? Yang kedua, ini berarti poin pertama. Ya. Perlu diperhatikan, ini poin kedua. Ini di looping selalu begitu ya. Kemudian yang ketiga di sini kita apa? Nah, ini syarat yang ketiganya. Pertambahan nilai. Itu namanya satu-satu ya. Nah, dia kan K plus plus, berarti sama saja ini dengan K sama dengan K plus 1. Ya. Kalau kita running, kurang awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satunya di sini. Jadi kalau di sini kita melakukan kebalikannya kan bisa ya. Misalkan kita mau tampilkan dari 10 sampai 1. Berarti nilai awalnya bisa kasih 10. Kemudian dia akan, kita nanti ini jadi min-min ya. Dia berkurang dari 10 berkurang jadi 9, 8 gitu kan. Jadi ini kebalikannya. Berarti selagi K lebih besar sama dengan 1. Ya. Ya, hasilnya dia dari 10 ke 1. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kalau dia loopingnya dari besar ke kecil.
Kalau tadi for kan dari kecil ke besar, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Udah ya. Oke, berarti kalau tidak ada, kita lanjut ke array ya. Ke array. Sebentar saya istirahat 5 menit ya, saya mau ambil minum dulu ya. Baik, Pak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke array. Kita mulai dari array satu dimensi. Arraynya ada array satu dimensi, ada array dua dimensi. Array ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama. Ya. Kalau variabel, dia menyimpan data cuma satu data. Ya. Contohnya tadi kita punya data angka, nilainya cuma 1, 10, terus diganti 11, diganti 30, tapi nilainya tetap satu dalam satu variabel. Tetapi dengan array, kita bisa menyimpan data di dalam satu variabel itu bisa lebih dari satu nilai. Ya.
Jadi bagaimana untuk membedakan antara satu nilai dengan nilai yang lain? Ya, dengan menggunakan indeks ya, yang dimulai dari 0. Kalau kita mau gambarkan ya, mau kita ilustrasikan array itu, ini seperti deretan loker yang bernomor. Ya, loker itu bukan lowongan kerja ya, bukan ya, tapi biasanya lemari-lemari kecil yang di stasiun atau di mana gitu ya, yang di terminal, yang itu orang bisa menaruhkan barang di situ, tapi disewa lah istilahnya ya. Nah, setiap loker itu akan menyimpan satu orang, kayak gitu ya, satu nilai ya, dan dapat diakses dengan nomor loker. Nomor loker itu adalah indeksnya. Contohnya di sini, ini sebenarnya ada nilainya ya, nggak kebaca ya. Jadi di sini ada nilai, ada Australia, Ceko, Jepang, Indonesia, Kanada. Tapi ini ada 0 di sini, indeksnya 0 yang Australia, Ceko 1, Jepang 2, Indonesia 3, ya, secara indeks ya 3, Kanada 4. Secara elemen dia ada 5, tapi secara indeks dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, indeksnya 0 sampai 5. Nah, ciri dari array di Java, pertama dia tipe datanya homogen. Harus satu tipe data. Jadi nggak boleh kita memasukkan tipe data yang berbeda ya di dalam satu variabel ya. Jadi kalau kita isinya string ya string semua ya. Kalau kita mau isinya integer ya integer semua ya. Kita ambil contoh. Di sini ada variabel negara. Nah, ciri-cirinya kalau di codingannya itu dikasih kurung siku kalau menunjukkan variabel array ya. Dikasih kurung siku ya. Karena tipe datanya string, maka kita bisa isi dengan nama-nama negara. Ada integer, kita isi dengan angka-angka. Ciri-cirinya string itu pakai kutip ya. Pakai kutip. Jadi kalau pernah ada angka 85, kalau kita kasih kutip, itu dianggap string, bukan dianggap angka. Ya, jadi dan langsung dikasih nilai. Atau ngasih nilainya belakangan ya. Ngasih nilainya belakangan dengan cara satu-satu berdasarkan indeks misinya gitu. Ya. Sekarang kita praktekkan ya. Kita bikin file baru. Latihan array titik. Ini. Nah, misalkan ini sudah kita sampaikan bahwa array itu adalah variabel yang menampung data lebih dari satu. Contohnya tadi kita menggunakan string, kita ambil variabelnya negara, karena dia mau jadikan variabel array, kita kasih kurung siku. Untuk mengambil datanya, kita bisa menggunakan kurung kurawal. Misalkan kita tadi sebutkan Indonesia, Malaysia,
India, Saudi Arabia. Ini nama-nama negara. Kalau kita lihat berarti secara indeks ya. Indonesia berarti indeksnya ke 0, Malaysia indeks ke 1, India indeks ke 3, Saudi Arabia indeks ke 4. Secara elemen dia ada 4. Salah ya. 2, 3. Secara indeks dia dari 0 sampai 3. Tuh ya. Kan kita mau tampilkan ya. Tampilkan negara Indonesia. Nah, Indonesia itu kan indeksnya 0. Kita buka kurung siku, kita kasih 0. Nah, kalau kita jalankan, ya, keluar Indonesia. Terus kalau kita misalkan mau ngambil India. India itu kan ada di 2 indeksnya. Jadi 2. Kalau kita running, keluar Indonesia, India. Gitu ya. Nah, itu kan mengambil satu-satu. Jadi kalau misalkan ada 4 elemen, berarti kita 4 kan dong bikin sys out, sys out, sys out, sys out gitu. Ya. Ya. Tapi kita untungnya ada tadi kita sudah pelajari looping. Ya. Maka di looping ini bisa kita gunakan untuk menampilkan sekaligus semuanya ya. Di sini tampilkan elemen array dengan looping yang kita gunakan for i sama dengan 0. Kan kita loopingnya itu ngambil indeks. Jadi indeks itu nilainya integer ya. Karena dia tadi indeks dimulai dari 0, maka i-nya kita mulai juga dari 0. Lakukan selagi i lebih kecil sama dengan, kan kita, kalau kita kan tahunya secara pandangan mata kita kan cuma lihat, oh berarti dia sampai 3. Kita tulis 3 gitu kan. Kemudian i plus plus. Terus kita tampilkan negara yang ke i. Ini so ya, Indonesia Indonesia, Malaysia, India, Saudi. Muncul keempat-empatnya ya. Nah, kalau datanya diambil dari sini mah gampang, cepatnya kelihatan. Tapi kalau misalnya datanya ada 100, kadang-kadang berubah jadi 80, berkurang atau bertambah. Nah, kita kan nggak bisa memprediksi. Kita nggak bisa nentuin 3 saja gitu, ya kan? Nah, maka supaya dia sesuai dengan data yang ada, tanpa kita harus peduli jumlahnya berapa, ya, tanpa kita harus tahu, maka kita cukup menghitung ya negara, ya, titik length. Ya. Maka kalaupun nanti misalkan bertambah, ya,
Ya. Oh, nggak pakai sama dengan ya. Kan ngitungnya dia jadi 4. Ya, dia kelewatan. Karena negara titik length nanti akan bernilai 4. Ya. Jadi kita lebih kecilnya aja, jangan pakai sama dengan. Ya. Indonesia, Malaysia, India, Saudi Arabia. Jadi misalkan kita tambahkan gitu ya, nggak masalah, kita nggak perlu harus mengubah coding loopingnya gitu. Kita tambahkan misalkan negara Palestina. Ini langsung aja muncul Palestina. Tapi kalau tadi kita misalkan menggunakan yang 3 gini aja tadi, ya, maka yang Palestina nggak bakal muncul. Ya, tapi India aja. Yang ditambahkan dia nggak tampil. Ya. Makanya kita lebih baik menggunakan, kita serahkan hitungan jumlah elemen yang ada di variabel array tersebut. Ya. Sehingga hasilnya bisa mengikuti data yang ada. Ya. Nih. Kemudian misalkan kita mau dengan arraynya tipenya integer ya. Contoh kasus integer. Misalkan kita mau menghitung dari sekumpulan nilai ya. Misalkan kita punya data integer lari. Dan kasih datanya kan di angka ya. 10, 12, 7, 5, 12. Misalnya. Ada 5 angka, tapi secara indeks di 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Misalkan kita mau tampilkan dulu semua ya. Kita misalkan menggunakan while. Kalau di awal kan kita harus punya data awal ya. Misalkan kalau kita menggunakan kita menggunakan K sama dengan 0. Terus while K lebih kecil dari apa tadi? Larik ya. Larik titik length. Sini kita tampilkan K. Terus K-nya kita kasih nilai 10. Running. 0, 1, 2, kok K-nya doang. Larik yang ke K. Tampil datanya 10 sama ya. Belum. Hanya 10 sama ya. 10, 12, 7, 5, 15. Ya.
Dan kita menggunakan while ya. Bagaimana mendapatkan total angka nilai array? Nah, sebenarnya kalau kita pilih lagi ya, kita jangan pakai K lagi, misalkan pakai D. Selagi D lebih kecil dari sejumlah larik yang ada di elemennya, ini D. Nah, kan kita mau ngambil total jumlahnya ya kan, maka kita perlu tambahan operator. Misalkan kita variabel untuk menampung sama dengan, di sini kita bisa menambahkan total sama dengan total plus larik yang ke D. Jadi indeksnya D. Kemudian setelah itu di bawahnya kita tampilkan yang kira-kira. Belas, 10, 22, 29, 34, 44, 49. Running. 49. Kalau kita mau tambahin al 9. Ya, kita menotal nilai yang ada di sini ya. Kemudian bagaimana persoalan kasus yang lain ya? Bagaimana yang tampil hanya bilangan genap saja ya. Nah, ini kita misalkan menggunakan for ya. For J sama dengan 1, kita kasih tipe data dulu. Dan bagian kedua, kita bikin batasan perulangan. Selagi J lebih kecil dari larik big frame. Terus J-nya plus. Tadi kan kita cuman mau menampilkan bilangan genap. Nah, kita kembali tadi ke awal pertemuan bahwa ada operator yang namanya operator modulus ya. Nah, bilangan genap itu secara modulus dia selalu habis dibagi 2. Ya. Berarti kalau ketemu bilangan dibagi 2, kalau sisanya 0, berarti dia adalah bilangan genap gitu ya. Berarti kita bisa nuliskan if
tarik yang ke J, ya, persen 2 sama dengan 0, kita batasi di sini, kita kunci dia kan, filter yang akan ditampilkan hanya bilangan-bilangan yang habis dibagi 2, baru ditampilkan. Ya. Yang ke J. Tes ya, benar nggak sih yang tampil cuma bilangan genap? Ada bilangan ganjil ya, ada 7, 5, 15, ada ya. Nah, yang tampil cuma 12. Harusnya 10 tampil dong ya. 10, 12. Ya. Tapi cuma 12 aja nih. Ini ada masalah nih. Nah, oh, kita J-nya mulai dari 1. Harusnya mulai dari 0. Ya. Kita running lagi. 10, 12. Bagaimana kalau bilangan ganjil? Nah, tinggal kalau dia semua bilangan ganjil, kalau dibagi 2 pasti menghasilkan nilai sisa, ya, sisa 1. Nanti akan tampil 7, 5 sama 15. 5 sama 15. Gitu ya. Oke. Nah, ini looping untuk array 1 dimensi, ya. Ini array itu 1 dimensi. Ada pertanyaan untuk array 1 dimensi? Tidak ada, Pak. Ya, enggak ada. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Sekarang kita masuk ke array 2 dimensi. Ya. Array 2 dimensi. Bentar ya. Kan saya udah buka ada tadi. Untuk array 2 dimensi ini, capaian pembelajarannya adalah, ya, bagaimana kamu bisa memahami konsep dan struktur array 2 dimensi, kemudian kamu bisa mendeklarasikannya dengan berbagai cara, kemudian bisa melakukan input dan output menggunakan looping. Ya. Nested looping itu ada looping di dalam looping. Ada perulangan di dalam perulangan. Ya. Kemudian kita implementasikan dalam studi kasus nyata. Ya. Nah, kalau tadi kita belajar array 1 dimensi, itu menyimpan datanya dalam 1 baris saja. Ya, dalam satu baris. Nah, kalau array 2 dimensi, ini seperti matrik ya. Seperti matrik, ada baris, ada kolom ya. Ada baris, ada kolom. Jadi bayangkan seperti di Excel ya, dalam bentuk tabel. Ya. Jadi misalkan ini contohnya bentuk matriks. Barisnya adalah nama negara. Kemudian baris pertama nama negara, baris kedua nama ibu kota. Sedangkan kolom-kolomnya adalah negara dan kota sekaligus. Ya. Nah, bagaimana cara untuk membacanya, mendeklarasikannya?
kita bisa menentukan, kalau tadi untuk indeksnya kan cuma satu. Kalau untuk yang indeks di 2 dimensi ini ada 2. Yang pertama ini menunjukkan baris, yang kedua ini menunjukkan kolom ya. Kita langsung saja cobain di sini ya. Kita bikin file baru. File baru. Oh, belum ada namanya. Latihan array 2 dimensi. Misalkan kita mau buat array 2 dimensi di sebuah matriks ya. Ada baris ke misalkan kita namakan datanya integer aja lah ya. Kita namakan nama variabelnya matriks. Nah, kita bikin 2 seperti ini menunjukkan dia ada 2 data. Jadi menunjukkan baris dan kolom ya. Nah, ini menggunakan kurung kurawal sampai 2 kali ya. Jadi ada apa namanya? Pertama kita tentukan baris ya. Berarti kita bikin 4 baris. Tuh 3 kali 3 aja lah ya. Ada 3 baris. Ini artinya kita ini bikin 3 baris. Kita begini juga nggak apa-apa dulu ya supaya enak melihatnya. Kita buat 3 baris nih. Nah, kemudian di dalam baris kita bikin kolom. Nah, kolomnya itu adalah nilai-nilainya langsung jadi kolom ya. Misalkan kita masukin 9. Kita bikin kolomnya 3. Berarti ada 3 nilai setiap baris ya. 10. Nah, ini kita tulis juga misalkan plus 3 7 ya. Tadi kan udah ya 0. Itu juga dengan yang baris ketiga ada 3 kolom juga ya. 11, 18, 19 misalnya gitu ya. Nah, ini menunjukkan seperti halnya matrik ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya ya. Misalkan kita mau ngambil angka berapa nih? Angka 10 misalkan. Berarti 10 itu secara baris dia di baris pertama, tapi secara kolom dia ada di kolom kedua. Susunan elemen. Tapi secara indeks, ya, secara indeks baris dia baris ke 0, angka 10 ya. Tampilkan angka 10. Nah, kita caranya matriks barisnya 0 ya kan? Ini berarti baris 0 ya. Baris 0.
baris 1. Ini baris 2. Nah, baris ke 0, posisi angkanya di dalam satu baris itu adalah kolom. 10 itu berarti kalau secara posisi dia posisi kedua, tapi secara indeks dia indeks ke 1. Ya. Kalau kita running, aja 10. Ya. Misalkan kita mau menampilkan 0. Di 0 itu baris ke baris. Ini kalau kita mau penjelasan, baris 0 kolom ke 1. Kalau mau ngambil angka 0 berarti dia baris ke 1 secara indeks, dan dia kolom kedua secara indeks. Ya. Muncul 10 dan muncul 0. Ya. Nah, itu kalau mau ngambil satu-satu nilainya ya. Bagaimana kalau kita mau menampilkan semua? Ya. Nah, untuk menampilkan semua kita menggunakan looping bersarang. Di dalam looping ada looping. Ya. Misalkan kita for misalkan untuk baris kita kasih namanya BRS saja ya. Ya, BRS sama dengan 0. Kemudian looping barisnya. Nah, looping barisnya itu berarti kita baris lebih kecil dari matriks titik length. Baris plus. Nah, itu ini perintah looping for untuk baru mau menghitung mau ngulangin baris. Sedangkan di dalam baris itu ada kolom-kolom. Itu berarti kita bikin for lagi. For integer, ya, kita bikin kolom ya, sama dengan 0. Kemudian call lebih kecil dari matriks yang ke I, yang ke baris titik length. Kita hitung dari yang setiap barisnya itu ya. Kemudian call plus. Ini dalam looping. Nah, di sini baru kita tampilkan out matrik baris kolom. Ya. Muncul. Di angkanya berapa aja tadi? 9. Kita bersihin dulu deh. Oh, 10 not ada di sini. Kita 9, 10, 7, 12, 3, 0, 11, 18, 19. Itu semua ya. Nah, Pak, saya pengen tampilnya itu ya kayak begini juga, baris dan kolom. Bisa, ya.
Berarti kalau itu di sini kita pakai yang ininya print aja ya, nggak pakai print line. Jadi kita kasih tambahkan string masih jarak. Kemudian untuk dia tempat baris lagi kita kasih supaya dia tempat baris gitu aja. Betul kan? 9, 10, 7, 12, 30, 11, 18, 19. Ya. Ini cara menampilkan array 2 dimensi. Nah, sekarang ada misalkan ada permasalahan nih, misalnya kita mau secara array tadi kita nggak mau nampilkan semua ya, kan sebagian, tapi nggak satu-satu juga ya, sebagian tapi nggak satu-satu. Misalkan dari matrik ini tadi 9, 10, 7, 12, 3 kita mau tampilkan yang dalam posisi diagonal ya, dalam posisi diagonal itu berarti ada 9, 3, 19. Ini berarti kita bikin kasus ya. Tampilkan dari array 2 dimensi hanya bilangan ada posisi diagonal. Jadi tadi ya, secara posisi diagonal itu yang 9, 3, 19. Perhatikan di sini sebenarnya 9 itu pada posisi 00, ya, 0 baris, 0 kolom. Angka 3 ini pada posisi baris ke-1 dan juga kolom ke-1. Yang 19 juga pada posisi baris kedua, kolom kedua. Jadi kita bisa ngasih kondisi jika, kan kita looping ya, jika baris dan kolom sama, maka ditampilkan. Gitu cara kondisikannya ya. Ini logiknya. Jika baris dan kolom sama nilainya, itu ya, jikanya ya. Oke, berarti kita bisa dong for sini aja lah. Nah, jadi sebelum dicetak di sini, kita kasih kunci. Kita kasih filter if BRS sama dengan all. Lalu dia nyetak, kayak gitu ya. Benar nggak yang muncul itu 9319. Muncul 9319. Ya. Nah, posisinya tadi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas Indra baru masuk? Ya. Selamat datang Mas Indra. Oke, sebentar lagi juga mau selesai. Ya, udah 2 jam ya. Udah 2 jam lebih. Nanti nggak mengapa, nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Nanti link ke YouTube-nya saya taruh di halaman webnya di bawahnya. Nanti bisa di situ ya, sebagai bukti hadirnya nanti bisa di dalam bentuk komentar ya. Dalam bentuk komentar aja, nanti kasih komentar ya. Atau boleh nanya di situ boleh ya. Nanti saya jawabnya
di webnya juga saya jawab. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Berarti kita pertemuan berikutnya nanti di web berikutnya kita membahas stack, Piwi, ya. Ada tree, ya, ada graph, ya. Saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita untuk web ini. Dan sebagai perkenalan juga, ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.